kemudian memancing reaksi luas ketika saya mengatakan MPR bisa dijadikan lagi sebagai lembaga tertinggi, bukan sekedar lembaga tinggi sederajat dengan MA, MK, BPK, dan lain sebagainya. Nah, lembaga tertinggi yang mempunyai wewenang antara lain memilih dan melengsarkan presiden, yakni bila terbukti presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sesuai bunyi pasal 7A Undang-Undang Dasar kita, ya. Nah, saudaraku, jangan dilupakan pada awalnya MPR itu memang menjadi the embodiment of people's sovereignty, yaitu MPR menjadi penubuhan kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam MPR itu. Nah, kemudian ada dua pilihan buat rakyat dalam memilih presidennya, yaitu lewat pemilihan langsung oleh rakyat dengan asas one man, one vote, one value, atau oleh MPR, sekali lagi sebagai penubuhan kedaulatan rakyat atau the embodiment of people's sovereignty. Nah, bisa kita bayangkan bila presiden dipilih oleh MPR, maka puluhan triliun rupiah bisa kita hemat dan sekaligus korupsi yang cenderung dilakukan oleh partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, KPU dan Bawaslu, KPUD dan Bawaslu daerah itu bisa dihindari. Ini kalau Capres dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi, dan jangan lupa anggaran pemilu Pileg dan Pilpres 2024 tahun ini, ya, kemarin, itu sebesarnya 71,8 triliun. Ya, menanggapi pernyataan Pak Amin Rais bahwa beliau menyarankan agar presiden dipilih oleh MPR kembali, saya sangat tidak setuju ya, karena ini merupakan kemunduran demokrasi yang telah kita bangun selama ini, dimulai dari pemilu 2004 yang dimenangkan Pak SBY sampai sekarang kita pertahankan bahwa rakyatlah yang menentukan presiden. Tentu saja jika melalui pemilu memang biaya politik ataupun biaya yang dikeluarkan negara jauh lebih besar dibandingkan dipilih oleh MPR. Tapi ada harga juga yang harus dibayar jika dipilih pemilu melalui MPR, maka presiden akan lebih rentan untuk dilengsarkan. Seperti yang terjadi pada masa kepresidenan Gus Dur ya. Gus Dur itu dilengsarkan kan oleh MPR ya. Bayangkan nanti presiden-presiden kita ke depan, presiden yang menjabat dilengsarkan tiba-tiba gitu oleh MPR. Kalau dalam kasus Gus Dur itu bahkan tidak terbukti kesalahannya, karena kan yang tadi disebut oleh Pak Amin bahwa MPR berhak untuk melengsarkan presiden jika terbukti melakukan kesalahan yang merugikan negara. Namun pada kasus Gus Dur, sampai dia tidak terbukti pun, ya jabatan presiden itu tidak bisa dikembalikan ketika sudah dilengsarkan. Di samping itu, kalau presiden dipilih MPR, ya di mana lagi kedaulatan rakyat? Apa artinya rakyat ini? Sekarang contoh aja DPR kan dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat, tapi kenyataannya selama ini DPR apakah mewakili rakyat? Tentu saja tidak. Banyak keputusan-keputusan ataupun hasil yang diperoleh dari kegiatan DPR itu ya tidak semuanya mencerminkan keinginan rakyat. Jadi untuk wacana pilpres atau presiden dipilih oleh MPR ya menurut saya tidak bisa dibenarkan ya, ataupun jangan sampai itu terjadi kembali. Biarlah rakyat ini menentukan nasibnya, toh ini juga cuma 5 tahun sekali. Biarlah rakyat menentukan pemimpinnya sendiri, bukan diwakilkan oleh orang-orang lain.
Selain itu, jika presiden dipilih oleh MPR, maka akan sulit orang-orang di luar elit seperti Pak Jokowi itu tidak mungkin bisa menjadi presiden kalau pemilihan presiden itu melalui MPR, karena ya balik lagi yang bisa kemungkinan terpilih ya hanya para ketua umum ataupun koleganya. Ya mungkin aja kalau misalkan saat ini masih MPR yang memilih presiden, mungkin bisa jadi ya Mbak Puan menjadi presiden, karena ya saat ini Mbak Puan yang nggak bisa jadi presiden karena rakyat memilih. Kalau seandainya MPR memilih, bisa jadi Puan Maharani itu menjadi presiden Indonesia. Yang artinya ya kesempatan untuk rakyat biasa untuk menjadi presiden ya sangat kecil. Oleh karena itu, biarlah presiden tetap dipilih oleh rakyat secara langsung.